Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bupena jilid 5B, lanjutan dari video kemarin yaitu membahas penilaian akhir semester. Bidang studinya adalah IPS. Langsung saja adik-adik untuk mempersingkat waktu dibuka bukunya halaman 157. Di sana ada muatan IPS. Saya mulai dari nomor 1 ya adik-adik ya. Contoh kegiatan usaha pada bidang pelayanan jasa, jawabnya adalah yang A, laundry pakaian. Nomor 2, Indonesia diapit oleh dua samudra, yaitu samudra, jawabnya yang A, Hindia dan Pasifik. Nomor 3, jenis usaha yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara menjual saham disebut PT atau perseroan terbatas. Jawabnya seperti ini, PT, perseroan terbatas, kepanjangannya. Nomor 4, jelaskan jenis usaha yang dikelola oleh BUMN. Usaha yang dikelola BUMN bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Modal usaha BUMN ditanggung oleh negara. BUMN dibagi menjadi dua badan, yaitu Perum dan PT. Contoh Perum adalah Perum Peruri dan contoh PT-nya adalah PT KAI. Silakan di stop dulu videonya dan disalin ya adik-adik. Lanjut ke nomor 5, jelaskan pengaruh letak strategis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya. Pengaruh letak strategis Indonesia menyebabkan masyarakat Indonesia mempunyai beragam suku bangsa dan beragam budaya. Sekarang kita ke IPS 3.2. Nomor 1, saat upacara bendera kepala sekolah mengajak seluruh siswa menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jenis interaksi antara kepala sekolah dan para siswa tersebut adalah interaksi apa? Jawabnya yang C, antara individu dan kelompok. Nomor 2, berikut yang termasuk contoh interaksi manusia dengan alam. Jawabnya adalah yang D, Pak Satrio memanfaatkan belerang sebagai obat. Nomor 3, contoh interaksi sebagai upaya pembangunan di lingkungan masyarakat. Jawabnya adalah penyuluhan kesehatan, kooperasi, dan kegiatan ekonomi pasar. Saya cek jawaban ini di buku 5A halaman 176. Nomor 4, tuliskan 5 contoh interaksi di lingkungan masyarakat. Jual beli di pasar, gotong royong, kerja bakti, ronda malam, merayakan HUT RI. Dan masih banyak lagi. Kemudian nomor 5, tuliskan 3 contoh interaksi sebagai upaya pembangunan sosial dan budaya. Yang pertama, membeli atau memakai karya batik Indonesia, kemudian membeli kerajinan khas karya perajin Indonesia, dan membeli berbagai makanan khas daerah Indonesia. Sekarang kita langsung menuju ke SBDP adik-adik. SBDP KD 3.1. Pertanyaan pertama, karya berikut yang termasuk ragam ilustrasi adalah? Jawabnya adalah yang C, cergam, cerita bergambar. Nomor 2, salah satu alat untuk membuat topeng kayu adalah? Jawabnya adalah pahat dan palu. Nomor 3, contoh karakter tokoh dalam topeng Cirebon antara lain adalah? Ini saya lihat dari internet adik-adik karena tidak ada di dalam bukunya. Yang pertama adalah topeng Panji, kemudian topeng Samba, dan topeng Kelana. Lanjut ke nomor 4. Jelaskan apa yang dimaksud gambar cerita, lalu tuliskan langkah-langkah membuat gambar cerita. Jawabnya, gambar cerita adalah gambar yang terdapat pada sebuah karya tulisan. Jawaban itu ada di buku 5B halaman 52. Kemudian langkah-langkah untuk membuat gambar cerita adalah yang pertama, menentukan ide atau gagasan. Kemudian nomor 2, membuat sketsa. Dan nomor 3, mewarnai. Nomor 5. Jelaskan keuntungan dan kerugian membuat topeng dari kertas. Keuntungannya adalah tidak membutuhkan keahlian khusus atau mudah dibuat. Kerugiannya adalah bahan mudah rusak bila terkena air. Kita lanjut ke SBDP 3.2. Nomor 1, berikut yang bukan merupakan ciri lagu bertangga nada mayor adalah D,
Interval nada pada lagu adalah 1/2, 1/1/2, 1/1. Nomor 2, berikut yang termasuk lagu dengan tangga nada minor adalah jawabnya yang D, yaitu Gugur Bunga. Nomor 3, lagu bertangga nada mayor biasanya diawali dengan nada, jawabnya adalah C sama dengan Do. C sama dengan Do. Nomor 4, tuliskan ciri-ciri lagu bertangga nada minor. Yang pertama adalah memiliki sifat lagu sedih, kurang semangat. Kemudian diawali nada La sama dengan A. Kemudian memiliki interval 1/2, 1/1/2, 1/1. Nomor 5, jelaskan apa yang dimaksud dengan minor relatif, lalu berikan contohnya. Ini saya ambil juga dari internet karena penjelasannya kurang di buku pena. Jawabannya saya baca ya adik-adik. Nomor 5, minor relatif adalah tangga nada yang didapatkan dari mengurutkan nada ke-6 hingga 1 oktav berikutnya. Yang dimaksud adalah La ke La dari tangga nada mayor. Contohnya A minor, berarti dari A, B, C, D, E, F, G, A lagi tapi ada titik di atas A. Kemudian G minor, contohnya adalah G, A, B, B kecil, C, D, E, B, F, G, G-nya ada titiknya. Nah, sekarang kita menuju ke SPDP 3.3. Nomor 1, perlengkapan yang digunakan dalam tari disebut C, properti. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Nama properti tari pada gambar di samping adalah D selendang. Nomor 3, salah satu contoh pola lantai adalah ada pola horizontal, pola vertikal, pola zigzag, dan lain-lain. Ada pola garis lurus, ada pola lengkung, ada lingkaran juga. Nomor 4, fungsi properti dalam tari adalah, fungsinya ada beberapa. Yang pertama, memberikan keindahan pada tarian. Kemudian sebagai media untuk menyampaikan makna yang terkandung dalam tarian. Kemudian nomor 5, gambarkan 2 contoh pola lantai dalam tari. Yang pertama adalah pola horizontal, gambarnya seperti ini, mendatar. Kemudian yang kedua adalah pola vertikal, gambarnya menuju ke bawah atau ke atas, seperti ini, berdiri tegak. Oke adik-adik, tuntas sudah penilaian akhir semester untuk buku kelas 5 Bupena Jilid 5B. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Bagi yang belum, silakan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa di like dan komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga bisa mengerjakan buku Bupena penilaian akhir semester. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.